Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa inna la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Bersyukur kehadirat Allah, salawat salam kehadirat baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beberapa Jumat sebelumnya kita bercerita tentang masalah keimanan, keyakinan, tawakal dan lain sebagainya, seputar tentang masalah bagaimana kita membangun semangat kita, giroh kita untuk merasakan bahwa kita ini memang benar-benar seorang yang di dalam atau di bawah pengawasan satu zat yang maha melihat. Allah menyaksikan semua apa yang kita lakukan. Allah mengerti kebutuhan kita. Allah tahu apa yang kita harapkan, yang kita inginkan, dan Allah tahu apa yang terbaik yang diberikannya untuk kita. Qul huwallahu ahad, dialah satu-satunya zat yang maha menguasai semua makhluk termasuk kita, menguasai hidup mati kita, menguasai ikhtiar pekerjaan kita, menguasai jodoh, maut, pertemuan, dan lain sebagainya. Allahus samad, maka hanya kepada Allah lah tempat kita meminta, tempat kita bergantung. Maka ketika kita merasa bahwa diri kita punya sandaran, punya tiang sandaran, punya gantungan yang kokoh, mudah-mudahan ada keyakinan dalam hati kita. Ketika kita merasa hari ini kita punya landasan berpijak, punya gantungan, punya tempat berharap, dan ketika harapan yang kita inginkan itu telah diberikan untuk kita, maka kewajiban kita adalah bagaimana mematuhi zat yang memberikan apa yang kita inginkan. Maka sebelum saya ingin mengasih materi dalam kesempatan singkat ini materinya agak berat, 100 kilo. Nanti ada yang sengklek keluar dari sini, berat kali materi tadi. Tapi kalau yakin, kalau memang merasa ya memang kita harus patuh karena kita sudah diberikan nikmat dari Allah, maka salah satu bentuk cara kita bersyukur itu mematuhi zat yang memberikan nikmat itu. Maka mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan dari ayat Al-Quran hari ini kalau yang laki-laki kayaknya 50% lah beratnya, kalau yang perempuan 100% beratnya. Makanya memang perlu diyakinkan dulu betul-betul, perlu diyakinkan betul-betul agar ketika mendengarkan ayat ini maknanya tak langsung down, tak langsung kejut gitu. Insyaallah kalau yakin bahwa ketika kita mematuhi aturannya, Allah akan kasih lebih. Setiap kali kita mematuhi aturannya pasti kasih lebih. Besok ada aturan lagi, kerjakan lagi, pasti kasih lebih. Begitu juga kita sama manusia ini. Ketika kita punya atasan, kita bisa lakukan perintahnya sesuai dengan harapannya, maka pasti naik jabatan. Kan begitu kan? Minimal kalaupun jabatan tak naik, servisnya bertambah. Kalau misalnya selama ini tak dapat sarapan pagi, besok dapat sarapan pagi ya. Kira-kira begitu. Begitu juga dengan Allah. La in syakartum la azidannakum. Allah janjikan yang taat ku tambah nikmat, yang taat ku tambah nikmat. Pasti ketika Allah
memberikan satu aturan bagi kita, tidak ada aturan yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Ketika Allah mengasih aturan untuk seorang hambanya, termasuk kita yang berkumpul di sini, baik laki-laki maupun perempuan, maka tidak ada yang sia-sia. Demi Allah, yakinkan dalam hati tidak ada yang sia-sia ketika kita mentaati perintah Allah. Pasti akan ada hikmah, diberikan nilai lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nilai lebihnya dari keberkahan hidup, keberkahan umur yang mungkin selama ini sakit-sakitan, ampekan, napasnya, mudah-mudahan lapang napasnya. Mungkin ada pekerjaannya yang selama ini ada aja halang rintang, ada yang mengganggu, ada yang segala macam. Mudah-mudahan la in syakartum la azidannakum. Ketika dia mematuhi aturan Allah, Allah akan lapangkan pekerjaan, Allah akan ringankan langkahnya, Allah akan jauhkan penyakit, Allah akan jauhkan bala dari dirinya, keluarganya, suami, istrinya, anak-anak dan lain sebagainya. Maka tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Maka pagi hari ini saya ingin menguatkan hati kita dulu ketika kita lakukan aturan Allah ini, termasuk apa yang ingin kita ceritakan kesempatan pagi hari ini. Insya Allah ketika seseorang patuh melakukannya, maka pasti akan ada nilai tambah di hari-hari berikutnya. Apa nilai tambah itu? Itu bisa kita sadari nanti sendiri masing-masing. Tak usah pada laporan. Nanti pada Ustaz, nilai tambah, bertambah anak, kata bala. Nilai bertambah, bertambah. Rasakan nanti masing-masing, pasti ada nilai tambah dari yang kita patuhi. Baik, saya ingin membacakan surah An-Nur di ayat 31. Panjangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul lil mu'minati ba'dudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Kata Allah dalam surah An-Nur ayat 31. Ada yang sudah tahu artinya? Belum? Saya pun belum. Sama. Kita baca ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul lil mu'minati." Wahai para nabi, katakanlah kepada para wanita-wanita muslimah. Katakanlah kepada para perempuan, wanita-wanita muslimah yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya. Yang pertama. Kedua, memelihara farjinya. Dan yang ketiga, janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Nah, ini kita bahas dulu 3 kategori di dalam kesempatan ini. Maaf bentar ya. Kita ulang. Wahai para nabi, kata Allah, katakanlah kepada para wanita-wanita muslimah. Yang pertama, agar mereka menjaga pandangannya. Pandangan apa? Laki-laki tidak memandang perempuan dengan berlebihan, dalam artian syahwat. Perempuan tidak memandang lawan jenisnya laki-laki dengan syahwat. Ini yang dimaksudkan dalam
ayat ini. Jangan pula nanti kata Ustaz itu tadi dalam surah An-Nur 31 jangan menengok laki-laki. Takut saya nanti begitu nanti di jalan, saya tengok jalan masuk parit ya. Nyosor ke parit. Maka pengertiannya bukan tak boleh menengok laki-laki bagi perempuan atau perempuan tak boleh menengok laki-laki. Boleh. Yang tidak dibolehkan itu ketika pandangan itu bersyahwat. Terkecuali bagi yang halal baginya. Laki-laki kepada istrinya, istri kepada suami. Suaminya, jangan suami orang ya. Ini suami juga. Ini ada yang ketika melihat anak orang, ingat anaknya ya kan. Begitu nengok bini orang, lupa bininya. Ini penyakit bahaya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memelihara kemaluannya, farjinya. Ini sudah pahamlah kemana arahnya. Yang ketiga, ini yang agak perlu kita bahasin. Ini agak luas pembahasannya. Menjaga atau menutup aurat. Aurat ini banyak. Maka tadi saya bilang kalau untuk laki-laki cukup bekain dia sarung dari pusat ke lutut aman. Mau lari pun di pasar teban lari lah. Nanti pakai sarung di rumah, pakai sarung ini lari di pasar tuh. Paling ada orang bilang gila kawan udah ini. Tapi aurat bisa ditutup. Dia hanya paling memikirkan cakap orang. Tidak menerima dosa. Tapi kalau perempuan bersarung lari di pasar, maka ini yang perlu kita yakinkan dalam hati. Ketika kita mencoba mematuhi aturan Allah ini, yakinlah Allah ingin memperbaiki kita, bukan menzolimi kita. Kita beli pisang. Pisangnya sudah masak. Ada yang sudah terkupas. Kupas kulitnya. Ada yang tak terkupas tapi sudah merotol. Makinkan masaknya. Ada yang masih cantik dia bergantung di sisiran kuning. Nah, mana yang kita pilih? Pastilah pisang yang pesisir, tergantung, cantik, berbedak. Apa maknanya? Usahakan kita. Pisang saja begitu. Terkupak pangkalnya itu putus, tak terbuka kulitnya, padahal masih pangkalnya aja terkupak. Hinggap lalat, masuk debu, masuk angin. Berapa ini Pak? Ini 5.000 Bu, udah merotol. Yang ini 10.000, yang masih di sisiran. Yang sudah tak berkulit, ambil aja lah Bu, gratis. Apa maknanya? Pisang saja kita pingin yang tertutup. Apalagi Allah yang anugerahkan kita punya akal, punya pikiran, punya hati, jasad fi ahsani taqwim, diciptakan dalam kondisi yang paling terbaik di antara makhluk yang lainnya. Allah yang jamin fi ahsani taqwim. Maka jagalah diri kita masing-masing, jangan sampai nilai kita di hadapan Allah dan nilai kita di hadapan manusia dari nilai yang fi ahsani taqwim, yang setinggi-tingginya, yang mulia-mulianya, kemudian Allah turunkan pada tempat yang serendah-rendahnya. Apa poin pertama dari An-Nur ayat 31 di poin menutup aurat ini? Hari ini Pak, kami pakai tudung, kami pakai baju panjang menutup aurat, aman kami Pak, untuk saat ini aman. Tapi
Dulu orang tua kita dia hanya ketika dia buka aurat, maka paling yang melihatnya orang yang berada di sekitarnya saat itu. Hari ini ketika kita buka aurat, kita foto, selfie, track, masuk ke Facebook, masuk Instagram, masuk semualah masuk. Maka sedunia melihat aurat kita. Bagaimana itu, Pak? Ya sama. Makanya pertemuan kemarin saya bilang ada orang yang sama sekali tidak menutup auratnya, tinggal di satu kelompok. Ya kelompok itu aja putar-putar nengok dia tiap hari. Tapi ketika kita membuka aurat sedikit, foto, pajang, sedunia menengok kita. Bagaimana dosanya, Pak? Dosa jariah. Selama foto itu tidak kita buang. Kembali kepada tadi, ini udah mulai berat ini. Udah mulai berat. Kembali kepada tadi, yakin ketika kita mau mematuhi aturan Allah ini, pasti ada nilai lebih yang akan Allah berikan sama kita. Yakinlah. Yakin saja. Karena ini aturan Allah, bukan aturan manusia. Ini aturan Allah. Ketika kita lakukan aturan Allah, yakin dan percayalah Allah pasti kasih nilai lebih untuk kita. Yakin. Tanamkan keyakinan ini. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Kalau di dunia ini ada asisten, ada manajer, ada direktur, ada bos kecil, ada bos besar, maka hari ini Allahus Samad. Kita ingin bergantung kepada yang menciptakan semua bos-bos itu. Caranya belajar mematuhi aturan Allah. Ketika kita bergantung sama asisten, lewat kita. Bergantung sama manajer, keok kita. Bergantung sama direktur, mati direktur, selesai kita. Tapi ketika kita bergantung Allahus Samad, Allah nggak akan pernah mati. Allah nggak akan pernah miskin. Allah nggak akan pernah turun dari jabatannya. Allahus Samad. Maka yakinkan hari ini ketika kita berupaya melakukan aturan Allah ini setahap demi setahap, maka insya Allah akan kasih nilai lebih. Hijrah itu harus bertahap. Mengapa saya katakan bertahap? Agar mental kita tidak terlalu dipaksa. Umpama naik tangga, harus naik tangga 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jangan begitu mau naik tangga langsung ke ujung. Itu bukan naik namanya, terbang. Takut saya tak dapat anak tangga jatuh. Ada orang yang mohon maafnya seharinya biasa-biasa saja. Masuk ke warung tua, warung pakter, tiba-tiba datang orang aja, ayo kau harus berubah, harus mau masjid, harus begini. Iya, langsung dia belajar makrifat. Pakai sorban, pakai jubah, jikir. Dasarnya tak ada. Terakhir kaji sifat 20. Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa. Dikajinya wujud. Wujud itu apa artinya? Ada. Berarti Allah itu ada, bisa ditengok. Orang tak akan bisa khusyuk kalau tak melihat Allah ketika sholat. Mak bingung dia. Aku sholat tak nampak apa-apa, cuma nampak dinding. Dicarinya Allah. Panjatnya pun kelapa, jatuh, mati. Apa maknanya? Bertahap. Kita ingin berubah menjadi lebih baik, bertahap. Pelajari dulu ilmunya, yakinkan hatinya, naik satu tangga. Ada lagi, tangga lagi, pelajari lagi. Cari dulu ilmunya. Yakinkan hatinya. Naik satu tahap, insya Allah. Artinya ketika kita punya dasar masing-masing untuk berhijrah ini, untuk berubah ini, dengan keyakinan ma khalaqta hadza batila. Ketika setiap kali kita melakukan perubahan pada diri kita untuk menjadi lebih baik dalam artian mengikuti syariat Allah,
yakinlah Allah pasti akan berikan nilai lebih untuk kita. Ustadz, begitu aku pakai tudung, Ustadz, baju gombor, datanglah mama samping rumah. Kapan hamilnya? Kapan kawinnya? Ngejek, Ustadz. Oh, bau surga. Mau jadi istri soleha ya? Kapan kawin? Banyak pasti, banyak. Tapi kata Allah, aku kata Allah tidak akan menerima saja begitu hijrahmu, imanmu, kau katakan amantu billah, aku kan nggak akan menerima kata Allah. Hatta sehingga setiap ucapan iman kita itu dibuktikan Allah Subhanahu wa taala dengan ujian. Termasuk yang nanti ketika kita berkerudung ada yang ngomel, itu ujian. Anggap saja kompor bocor. Jangan pedulikan. Kenapa? Itulah mungkin setan yang berbentuk manusia. Iya, setan itu bukan hanya untuk bentuk jin. Jelas Allah katakan minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin. Setiap ada orang yang menghasut kita, yang membisikkan kita, yang mempengaruhi kita, udah ngapain payah-payah sholat? Ya makan juga nya. Kalau tak bekerja tak dapat juga rezekinya, tak makan juga. Apa sholat itu? Udahlah nanti itu, besok itu, lusa itu, tahun depan masih ada. Maka ini setan. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini mulai cek masing-masing media-media sosial kita. Mungkin sudah lupa kita dulu waktu SMP, SMA, gemar-gemar Facebook, foto di pinggir pantai dengan busana yang ya ke pantai-pantaian lah. Dengan si dia ya cek pulang. Kenapa? Kita tak tahu, kita tak ingat. Kita rasa ya Allah, aku sudah sholat, aku sudah puasa, sehari-hari sudah berkerudung, sudah kita pastikanlah hari ini. Rupanya ada yang tetap mengalir, yang kita sudah lupa, yang dulu itu kita pajang di media-media sosial gitu. Maka pastikan, cek mana kira-kira yang ketika ini kita pajang, ketika orang melihatnya, catatannya di kanan atau di kiri, surga atau neraka, pahala atau dosa. Nah, cek. Begitu nampak pahala, pertahankan, tambah. Oh, tanggal sekian, bulan sekian, pengajian, foto, masukkan. Boleh. Mengapa? Man dalla ala khairin, barang siapa yang mengajak orang lain untuk berbuat baik, falahu, maka baginya misluhu ajruh, pahala orang nanti yang melihat uploadan kebaikan kita itu, postingan kebaikan kita itu mereka lakukan, maka yang memposting dapat pahala sama seperti yang melakukan kebaikan yang kita sampaikan. Pertahankan. Kalau boleh ditambah, ambil masak, ambil bersolawat, gosong. jangan sambil gosong. Apa maknanya? Ajarkan hal-hal yang baik itu walaupun sedikit, itu akan menjadi sedekah ilmu jariah bagi kita tanpa kita sadari. Begitu melihat mana postingan-postingan yang kira-kira orang mengajak ke kiri, begitu ditengoknya postingan kita error hang. Nah, itu perlu kita hapus. Begitu ditengoknya hang dah. Kalau yang nengok anak lajang lumayan, ini atau umur 85 tahun, bentar lagi bau tanah. Itu yang menengok postingan kita. Berjoget-joget TikTok.
error otaknya. Begitu error otaknya, lari ke pasar, langgar motor, mati dia dalam keadaan error. Dapat dosa kita yang mesti. Dia mati error, dosa errornya sampai sama kita. Jadi postingan yang mengerror-errorkan atau 75 tahun itu hapuslah. Saya sering lewat di Teratai Tinggi Raja itu, entah dari mana itu anak-anak. Ada 3 orang itu, kadang 3 orang, kadang 6 orang. Asli nama joget pinggir pantai, posting. Ilaha itu. Anak-anak SMP sih, entah orang mana itu. Jauh mana itu Pak? Jauh kali jauh. Yang begitu-gitu tuh, hapus. Mana kira-kira foto yang akun-akun FB, akun Instagram yang kira-kira belum tertutup auratnya, gantilah. Pakai apa? Pakai mukena pun tak apa-apa. Asalkan jangan mukena semua, tak nampak mukanya, pikir orang kan untuk pucung kan. Nampak mukanya tak apa-apa sedikit. Mudah-mudahan yang melihat tak error. Jam berapa ini? Ya ada waktu. Maka Allah memberikan aturan ini, yang perlu kita yakinkan adalah tidak ada maksud dan tujuan Allah untuk mempersulit kita. Seakan-akan Ustaz susah kali perempuan ini Ustaz. Mau keluar rumah harus pakai mukena, pakai tudung, pakai baju yang besar. Payah kali Ustaz. Maka yang pertama yang harus kita pahami adalah Allah perintahkan kita menutup diri kita, terutama perempuan ini. Yang pertama karena memang perempuan itu zinatahunna, perhiasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita ini umpama emas, mutiara, apa lagi? Pokoknya perhiasan. Dan perhiasan itu memang perlu kita jaga sebaik mungkin, serapi-rapinya. Kita beli barang baru, kita beli perhiasan baru, maka perhiasan itu kita masukkan ke kotak, kotaknya ditutup rapi, kalau perlu diikat kuat, digembok, udah digembok masukkan dalam lemari, lemarinya ditutup, dikunci lagi, lemari dalam kamar, kamar dikunci lagi, biar tak ada orang mencuri. Baru hanya perhiasan yang sekecil itu, yang harganya hanya sebatas rupiah. Tak ada perhiasan di dunia ini yang tak bisa dinilai dengan rupiah kan? Mau apa? Mau gunung bisa dibeli, pulau bisa dibeli, bulan aja ntar jualan. Tak ada orang jualan di angkasa, beli bulan. Kalau ada yang bisa nih ke bulan, dijual orang tuh bulan, lelang bulan. Maka kata Rasulullah, sebaik-baik dunia ini adalah perhiasan. Dunia ini perhiasan. Sebaik-baik perhiasan itu almar'atus sholihah, istri atau perempuan yang salihah. Maka jadikan diri kita sebenar-benarnya perhiasan, dan salah satu cara kiat untuk menjadikan kita, terkhusus bagi wanita, menjadi perhiasan yang berharga adalah dengan bagaimana cara kita menutup aurat kita masing-masing, menjaganya agar tak masuk angin. Ini perempuan ini masuk angin bahaya. Kalau laki-laki masuk angin, minum pel, keluar anginnya ya, kentut 3 kali aman ya. Kalau perempuan masuk angin lama, 9 bulan 10 hari dia. Itu nggak masuk air. Artinya menjaga diri kita
dengan aturan-aturan Allah, maka Allah yang akan menjamin kita akan memberikan nilai lebih. Mudah-mudahan ayat ini tidak menjadikan kita takut dengan syariat. Payah kali Al-Quran itu, Pak. Tak usah kita baca lagi Al-Quran. Payah kali, banyak kali aturan. Jangan. Tapi yakinkan apa yang tertuang di dalam Al-Quran ini, inilah yang sesungguhnya aturan kehidupan yang harus kita jalani. Dan ketika aturan-aturan ini bisa kita jalani sesuai dengan ayat Allah yang terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kata Allah, hari ini telah kusempurnakan nikmatku untukmu. Maknanya apa? Ketika kita mencoba mentaati apa yang dianjurkan Al-Quran, apa yang diperintahkan Allah dari Al-Quran, maka targetnya adalah kesempurnaan hidup. Sempurna dunia, sempurna akhirat. Maka tidak ada kitab yang lain, tidak ada buku yang lain, sehebat apapun buku itu, bestseller dia dari tahun ke tahun, maka tidak ada yang lebih sempurna dibandingkan Al-Quran. Maka kalau kita gemar membaca buku, punya koleksi buku, berbagai macam judul di rumah, maka jangan lupa di antara sekian ribu judul buku yang kita koleksi itu, maka Al-Quran harus menjadi di atasnya. Jangan kita gemar baca buku, tapi lupa baca Al-Quran. Karena memang hari ini kita mau tak mau harus sangat-sangat menyadari. Kadang malu kita. Apa malunya? Tanyalah sama kita masing-masing. Kira-kira di antara 1 minggu, di antara 7 hari, Minggu sampai Sabtu atau Sabtu sampai Minggu, cobalah hitung berapa kali lah kita buka Al-Quran. Jujurlah gitu ya. Terus coba dijawab. Jati masing-masing. Ya kan? Padahal kalau dipikir-pikir,